Nanti dari pertemuan ini, saya minta Bapak dan Ibu, pada akhir pertemuan ini nanti setelah kita tanya jawab, saya minta satu orang mewakili kelompok komunitas P3K ini yang belum mendapatkan penempatan dan belum lulus. Untuk nanti ikut bersama kami audiensi dengan Panselnas terkait dengan ya mungkin ketidakterimaan kita ya terhadap pola ini itu juga boleh, atau merasa kurang adil atau merasa ada unek-unek yang ingin disampaikan. Itu. Jadi nanti kami minta kita sepakati nanti siapa yang akan menjadi perwakilan yang akan kita adakan audiensi, dan kami bermohon nanti perwakili ini adalah orang yang benar-benar memahami jeritan hati kawan-kawannya, kondisi rekan-rekan sesama P3K. Kemudian yang kedua, orang yang berani menyampaikan pendapat, itu yang paling penting ya. Jadi bukan cuma diam saja, tapi berani berargumen dan menyampaikan pendapat. Oke, sebelum nanti kita sampai ke siapa yang menurut Bapak dan Ibu layak mewakili teman-teman P3K, silakan mungkin kita akan dengarkan dulu satu persatu kondisinya, sehingga nanti teman-teman yang mewakili pun nanti sudah bisa melihat dan mendengarkan di Zoom ini untuk memastikan apakah nanti siap untuk menyampaikan hal tersebut ke Panselnas ya. Jadi panitia seleksi nasional ini di Kemendikbud, dan kami mudah-mudahan kami masih menunggu jawaban. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kunjungan ke sana. Silakan Bapak Ibu. Ini Pak Iksan ya. Silakan Pak Iksan. Pak Iksan, present ya. Silakan kalau mau tanyakan, atau siapa yang mau bertanya dulu terkait kondisi P3K-nya. Soalnya di Zoom kan, di grup saya mungkin tidak bisa menyapa semua jawabannya. Silakan. Mari Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya, silakan Bu Ratih ya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak, saya tidak terima misalnya ada guru yang baru 2 hari kerja Pak, tapi diterima P3K. Misal ya. Silakan. Kalau di grup rame Bapak Ibu ya. Di sini kok silent ini. Pak. Ya, silakan Bu Ratih. Pak, mohon maaf, mau bertanya. Ya, untuk silakan. prosedur TP ini ke depannya seperti apa ya Pak? TP bisa tidak ada penempatan tuh. Prosedurnya gimana? Apa kami kemudian hari misalkan membuka formasi kami ditempatkan di tempat yang membuka kah? Apa gimana? Apa masih perlu penilaian lagi dari apa perlu observasi lagi dari kepala sekolahnya apa gimana misalnya Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo, yang ini kemarin saya tunggu-tunggu nih, yang kemarin komen, saya semangatnya berkurang ini setelah P3K diumumkan gitu. Itu Bapak Jupri itu. Oh ya, Pak Jupri, mana Pak Jupri? Enggak, biar mumpung kita ketemu di Zoom, maksud saya gini ya, Bapak Ibu, semua yang mau disampaikan, sampaikan di Zoom ini kan akan saya rekam, kemudian nanti kami akan menyepakati, kami minta Bapak Ibu menyepakati melalui Zoom ini, satu orang yang nanti mewakili Bapak dan Ibu untuk ke Panselnas, ke Panitia Seleksi Nasional di Kemendikbud. Untuk biaya akomodasi dan transportasinya nanti kami fasilitasi dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi sama-sama dengan Kepala Dinas besok, kalau tidak ada halangan, saya. Nah, nanti juga akan bersama dengan Ibu Ketua DPRD Bangka Tengah, Ibu Mehwa, dan bersama juga dengan Wakil Ketua DPRD Bangka Tengah, Bapak Supriyadi. Jadi silahkan Bapak Ibu, mumpung kita ketemu di Zoom, saya akan record. Ini tidak mengurangi apapun, jangan takut. Tidak akan putus kontrak juga. Jadi silahkan disampaikan unek-uneknya. Kalaupun memang ada kecurigaan, Pak, saya mencurigai Dinas Pendidikan mengatur ini, misalnya. Nggak apa-apa disampaikan. Jadi nanti dengan pertemuan kita pada siang hari ini, siapapun nanti yang mewakili Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sepakati, bisa mendengarkan dengan lebih lengkap. Nah, tujuannya, biar besok, kami memang tadi minta izin dengan Pak Kadin, saya bilang saya mau ngajak satu P3K Pak untuk berangkat ke Jakarta, ke Kementerian Pendidikan, agar yang menyampaikan secara langsung adalah Bapak Ibu sendiri. Bukan saya tidak mau, bukan saya tidak mengerti, saya mengerti, cuma akan lebih pas ketika nanti kita audiensi, mudah-mudahan ketemu dengan Ibu Dirjen GTK, Ibu Nunu,
Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikan aspirasi. Terutama Bapak dan Ibu yang merasa masa kerjanya sudah 15 tahun, 10 tahun ya, kemudian 13 tahun, tapi aturannya berubah-berubah, peluang untuk lulusnya kecil, silakan Bu. Nanti maksud saya melalui forum itu besok bisa disampaikan. Jadi tidak lagi muncul persepsi misalnya kemarin beredar di grup pemerintah ya di Pemkab Bangka Tengah, ini diatur dari Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan nyeting di dapodiknya. Ada lagi informasinya Dinas Pendidikan memilih-milih. Ada juga informasi yang beredar kepala sekolahnya pilih kasih. Ada lagi yang beredar misalnya saya Pak ada selek dengan guru senior. Nah, itu yang maksud kami biar lebih clear, biar tidak ada dusta di antara kita. Besok kami ajak Bapak Ibu perwakilan 1 orang ke Kemendikbud. Silakan disampaikan aspirasi teman-teman. Bagaimana nasib kami ke depan? Diceritakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Selmi. Pak, mau tanya. Ya. Masalah P3K ini boleh kan saya bertanya Pak ya? Ada rasa kecewa perasaan saya ya. Bu, buka kameranya bisa nggak Bu? Karena Iya, saya iya, record bukan. soalnya. Ya, biar record ini juga nanti kan bisa saya sampaikan ke Ibu Ketua, ke Pak Bupati, kayak gitu. Nggak apa-apa. Silakan Bu. Iya. Saya kan di SD Negeri 30 ini kan umurnya kan sudah lebih tua ya dari yang lainnya maksud saya kan. Nah, Ibu 30 Pangkal Pinang ya? iya. Oh, 30 Pangkal. Oke, siap. Silakan. Iya, masa kerja saya juga lebih tinggi kata orang tuh dari yang lainnya. Nah, terus Pak, saya heran begini. Ada teman saya yang SK-nya administrasi, Pak. Nah, baru 3 bulan dia menjadi guru, pengganti guru yang pensiunan. Nah, lalu nilai dia lebih besar dari saya, Pak. Jauh perbedaannya. Dan dia pun lulus. Ya. Nah, dari situ saya kecewa, saya mau pertanyakan ini, Pak. Nah, penilaian itu gimana maksud saya? Apakah memang untuk orang-orang yang dekat dengan kepala sekolah atau gimana gitu? Ya. Baik Bu, terima kasih. Wah, ini Ya, Pak. Terima kasih, Pak, Bapak ya. Ibu harusnya tuh motivasinya ini Bu Selmi ini dari Pangkal Pinang loh. Ya, yang masuk ke Zoom kita. Baik, Iya. Bu, Terima kasih, terkait masalah ini sebenarnya jadi juga ada Bu, kasus di kami juga ada di Bangka Tengah dan juga sudah sempat teman-teman protes. Jadi memang di tahap ketiga itu memang harusnya dalam sistem itu tidak bisa mendaftar harusnya ya di dalam sistem. Kalau kita melihat sistem karena dapodik yang di cut off itu adalah 30 Juni 2021. Artinya ketika ada yang baru pekerja masuk setelah tanggal tersebut tidak dapat. Nah, cuma yang jadi masalah seperti ini Bu, yang jadi masalah dan mungkin nanti teman-teman akan soundingkan juga di pusat. Jadi yang jadi kendala itu sistem SSCASN ini ngebaca TMT pertama kali masuk. Oh iya, dia masih TU tapi Pak waktu Ya, itu. betul. Jadi dia menghitungnya TMT pertama kali masuk dan kalau putus-putus pun yang pertama kali masuk. Jadi bahkan di kami Bu, Bangka Tengah itu ada yang tidak bekerja lagi. Jadi P3K ini ada. Yang dia udah berhenti tapi masih di seleksi P3K. Kenapa? Karena sistem SSCN ini membacanya TMT pertama kali menjadi pegawai, bukan menjadi guru ya. Seperti Ibu Sadika sampaikan TU ya awalnya, tapi dia baru dialihkan ketika S1-nya dapat mungkin, kemudian dia dialihkan jadi guru kelas. Guru, iya. Nah, jadi yang guru kelasnya tadi nggak kebaca Bapak Ibu, karena yang dibaca pertama kali adalah TMT pertama kali bekerja dan TMT pertama kali masuk dapodik. Jadi saya contohkan misalnya Bu, ada yang lebih parah, dia 2013 bekerja, berhenti 2017, sampai sekarang berhenti, masih bisa lolos seleksi P3K. Nah, ini yang jadi juga catatan kami, Bu. Terima kasih. Nanti coba akan kami... Ada lagi, Pak. Maaf tapi Pak ya. Ada lagi yang lulusnya dari TK, PAUD, ijazahnya PAUD juga, tapi masuknya formasinya ke SD, Pak. Ya, jadi itu sama, Bu. Di kami ada, jadi kalau Kementerian kemarin sampaikan seperti ini.
Jadi guru untuk linearitas guru, dia melihat dari linearitas sertifikasi. Maksudnya kualifikasi sertifikasi ya Bu. Jadi Iya. guru kelas, guru SD itu ternyata banyak yang linear Bu. Termasuk guru TK, guru PAUD, guru pendidikan IPA, guru IPS, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bisa masuk sebagai guru kelas, kecuali guru agama yang nggak bisa masuk. Jadi kenapa guru TK-nya terpilih menjadi guru kelas? Karena mungkin guru TK ini P1. Saya pastikan dia pasti P1. Dia lulus passing grade tahap kedua atau tahap pertama yang nggak dapat penempatan di tahun sebelumnya. Kemudian dia masuk, karena P1 ini harus ditempatkan, maka dia ditempatkan sebagai guru. Sehingga kuota dari guru kelas di sekolah di kabupaten kita, entah di Kota Pangkal Pinang atau Bangka Tengah, berkurang Bu. Memang bisa Bu, secara sistemnya bisa. Nah, tapi memang ini juga perlu kita sampaikan nanti Bu catatannya. Kebetulan nanti teman-teman akan ada yang mewakili ke Panselnas. Nanti ini bisa disampaikan jadi masukan untuk tahap berikutnya. Sehingga nanti semakin mengerucut agar teman-teman yang memang duduk di posisi tersebut yang dapat sebagai P3K, tapi bukan orang lain lagi. Gitu Bu. Gitu ya, Pak. Ya. Ya, makasih banyak Pak ya. Ya, mohon maaf Bu, Ya. saya coba Ya, bisa menyampaikan Assalamualaikum. saja. Nanti Iya, makasih dari banyak. Ibu nanti akan kami coba rangkum jadi teman-teman mewakili. Iya Baik. Pak, makasih Pak ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, sukses semangat terus Bu ya. Iya. Oke, mari Bapak Ibu yang lain kalau tidak ada, mungkin nggak ada lagi ya, kayaknya sudah clear nih. Kemarin kenapa saya buka Zoom, saya pikir banyak sekali unek-unek yang ingin disampaikan. Bukan saya ingin menyudutkan salah satu ya, bukan berarti ngomong itu nggak boleh, bukan. Silakan, saya juga bisa jawab di grup Telegram, saya jawab. Cuma kalau ada yang memang ingin disampaikan hari ini yang belum selesai, biar saya record. Tujuannya bukan apa Bapak Ibu, bukan nanti ada pengaruh ke kontrak berikutnya, bukan berpengaruh nanti ke P3K berikutnya, bukan. Kita nggak ada dendam. Kami malah senang kalau semakin banyak masukan ini, besok itu bisa banyak bawa informasi dari daerah ke pusat gitu. Karena kan kami tidak merasakan Pak, yang Bapak dan Ibu rasakan. Contoh misalnya tadi Pak, saya di sekolah ada guru yang baru bergabung 1 tahun, seperti Ibu Serni tadi sampaikan ya. Kok dia yang lolos Pak, bukan saya yang sudah mengabdi 10 tahun misal kayak gitu kan. Itu jadi poin-poin yang akan kita sampaikan nanti ke Kemendikbud. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Selamat siang, Mas. Oh ya, siapa? Dengan siapa ini Bu? Soalnya Oppo namanya di sini. Oppo. Oh ya, silakan Bu. Saya Pedi Pak, Ya. dari SMP 2 Penyet. Oke, Pak. baik. Silakan Bu. Baik. Tanya Pak, kan juga termasuk formasi kan ya Pak ya? Ya TP ya, TP berarti ya. Oke, formasi. Sedangkan waktu saya di sini memang formasi saya kosong. Ya. Tapi yang masuk di data itu malah formasi BK. Memang BK itu kosong juga. Cuman apa mungkin karena formasi bahasa Inggrisnya ini tidak dimasukkan atau bagaimana yang muncul cuma formasi BK-nya. Memang karena saya menggantikan guru PNS yang sudah dipindahkan. Jadi mungkin apa formasinya itu telat atau gimana gitu Pak. Untuk formasi yang bahasa Inggris tersebut gitu Pak. Baik. Oke, sekalian mau saya jawab dulu ya dari Bu Novarti tadi dan tadi terakhir Ibu sampaikan. Yang pertama tadi Bu terkait formasi. Formasi ini adalah cut off Dapodik Bu. Cut off Dapodik. Nah, apakah cut off Dapodik berjalan ketika penempatan iya. Tapi pada saat pembukaan formasi enggak Bu. Cut off Dapodiknya itu per 30 Juni 2020 untuk cut off formasi. Jadi kemungkinan Ibu belum masuk mungkin di situ ya. Iya memang Belum ya. Nah, berarti kan dia secara sistem masih melihat belum kosong di situ. Belum ada honorer. Nah, tapi pada saat penempatan Bapak Ibu, ternyata setelah kami lihat cut off Dapodiknya, Dapodik berjalan. Kenapa saya bisa memastikan berjalan? Karena ada guru dari SMP 3 Koba yang lulus. Sedangkan SMP 3 Koba ini kan baru berdiri tahun ini. Ya, tahun 2000 dia sudah buka dari tahun kemarin. Artinya dia sudah buka 1 tahun, baru 1 tahun dia berbuka tapi sudah ada formasi P3K dan lulus 2 orang di situ. Nah, berarti ke depan Bapak Ibu, ini sebagai sebuah pedoman, ke depan berarti Dapodik yang digunakan oleh Panselnas ini adalah Dapodik berjalan, Dapodik aktif. Oleh karena itu, sekaligus menjawab dari pertanyaan Bu Novarti tadi,
kalau kami lihat yang TP ini tidak ada penempatan ini akan menjadi skala prioritas untuk formasi P3K tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu sebenarnya tahun ini ya, 2023. Seharusnya P3K itu selesai di 2022. Jadi tahun ini Bapak Ibu, kemarin juga saya sudah kirim ke grup Telegram, Bangka Tengah dapat formasi 435 formasi. Kita belum tahu rinciannya, tapi kami melakukan simulasi kemarin dengan teman-teman di GTK. Kalau di 435 formasi itu, hari ini pun guru honor yang diangkat itu tidak bisa memenuhi formasi. Artinya jumlah guru kita dengan jumlah formasi 435 itu masih belum menutupi. Masih sisa kota kita. Kalaupun hari ini semuanya diangkat. Jumlah honor Bangka Tengah itu yang paling besar itu di guru 300-an sekian, totalnya kita ada 500-an itu ada tendik, tenaga pendidik di situ. Jadi hari ini dengan 435, misal hari ini pun Kementerian Pendidikan mengangkat Bapak Ibu langsung jadi P3K, formasi itu pun masih sisa, dia 435. Nah oleh karena itu, nanti ke depan setelah P3K ini menerima SK, kami mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang akan dilakukan mutasi. Terutama bagi sekolah yang melakukan penumpukan. Tidak lain tidak bukan tujuannya untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan tempat yang aman. Aman itu dalam tanda kutip formasinya tersedia. Formasi yang tersedia itu seperti apa yang aman, yang Bapak dan Ibu mendapatkan jam mengajar di situ. Itu yang paling aman kalau untuk guru mapel. Kalau dia guru kelas, yang mendapatkan kelas di situ. Itu yang paling aman. Nah, dan itu yang kami sampaikan kemarin beberapa kali pertemuan dengan kepala sekolah. Kami mohon izin mungkin dalam waktu dekat akan melakukan redistribusi untuk guru-guru yang penumpukan setelah P3K ini dilakukan, ya, ditugaskan. Gitu Bu ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, peluangnya masih ada. Nah, itu mungkin Bu. Silakan Bu, ada tanggapan? Untuk formasi yang berjalan tadi tuh Pak. Ya. Ya formasi berjalan itu sebenarnya kalau yang saya tahu guru PNS BK-nya itu pindahnya barengan sama yang guru yang pindah juga itu Pak. Tapi kok masih dapat ya? Berjalan ya Pak ya? Ya. Itu kemarin formasi atau penempatan ya? Saya lupa. Yang di SMP 2 ini formasinya memang ada dari awal apa ketika lulus baru ada? Saya lihatnya itu formasinya lulus, pas sudah terlihat kelulusan itu. Oh ya, berarti di awal belum ada Bu. Artinya bisa saja seperti yang saya sampaikan di awal, dia nilai tertinggi di kabupaten, formasinya pindah mengikuti dia Bu. Nah, jadi secara formasi mungkin dia tidak melamar di situ kemungkinan kalau menurut saya. Nanti bisa dicek juga dengan gurunya. Kemungkinan dia tidak melamar di lokasi tersebut. Gitu Bu. Ya, tapi peluangnya mudah-mudahan cukup besar lah, karena ini 435, saya kira ini memang sudah rezekinya Bapak Ibu lah, mudah-mudahan nanti tidak berubah lagi kebijakannya ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat pola dari Kemendikbud ini, ketika didatangi guru-guru se-Indonesia dia berubah. Ya mudah-mudahan besok ketika Bangka Tengah hadir, ya juga dia masuk terima tampungan dari kita. Makanya besok kalau Bapak dan Ibu nanti bersepakat di siang hari ini, kami minta satu orang nanti mewakili Bapak dan Ibu untuk hadir di kegiatan audiensi itu. Karena audiensi ini diinisiasi dari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, mengajak dari Dinas Pendidikan, tadi juga saya sudah sampaikan ke Pak Kadin, kita juga mau ngajak satu guru Pak P3K, biar nanti mereka yang menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Itu mungkin Bapak Ibu, ada lagi? Ya Pak, Assalamualaikum. Pak, mau tanya. Ya. Silakan. Untuk penilaian kan yang P3 itu kan ada 5 penilaian kan. Pertama guru senior, kepala sekolah, pengawas, dan Dindik dan BKD. Nah, apakah Dindik dan BKD ini memberikan penilaian atau hanya sekedar verifikasi? Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, yang melakukan penilaian itu ada 5 kewenangannya ya. 3 itu yang memberikan nilai scoring itu cuma 3 penilai, itu dari guru senior, kepala sekolah, dan pengawas. Dinas Pendidikan dan BKPSN itu cuma memverifikasi 2 hal. Satu terkait kualifikasi pendidikan, apakah linier lamarannya dia melamar formasi tersebut,
dengan ijazah kualifikasi pendidikannya, dan yang kedua, apakah terjadi pelanggaran terhadap calon P3K. Pelanggaran ini maksudnya ada catatan kriminal tidak? Misalnya pernah melakukan bullying kepada siswa, bullying kepada sesama guru. Bullying ini pada sesama guru itu kayak banyak ya, kayak berkelahi ya, berantem di kelas, di sekolah yang menunjukkan ketidakteladanan itu juga termasuk. Kemudian terlibat narkoba apa tidak, mabuk-mabukan, ada catatan abmoral lainnya seperti misalnya kalau ada pernah tercatat melakukan pencabulan, pemerkosaan, narapidana, itu yang kami verifikasi. Nah, kami sudah melakukan verifikasi, kami tidak melakukan checklist apapun untuk itu, karena memang tidak ada catatan kriminal apapun Bapak Ibu untuk CP3K tahun 2023. Jadi memang nilai yang kami berikan cuma sebatas itu. Nilai lainnya itu muncul dari 3 penilaian tersebut. Nah, tadi saya sampaikan di awal, Bapak dan Ibu juga tidak boleh ngambek bahasa tanda kutipnya ya. Saya menemukan itu di lapangan. Kenapa Bu saya tidak diberikan nilai 700? Saya yakin dari lubuk hati terdalam seluruh kepala sekolah dan guru itu pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi sekali lagi, pertanyaan yang ada di dalam penilaian itu, kalau ada yang melihat mungkin lebih melihat langsung proses nilai mungkin lebih tahu. Pertanyaan di situ berupa pernyataan, dan pernyataannya itu ada range nilai. Nah, itu yang agak sulit ditentukan oleh masing-masing kepala sekolah. Jadi, kalaupun ada yang melakukan seperti itu, artinya mungkin dia melakukan penilaian lebih kepada subjektivitasnya, lebih kepada suka dan tidak suka. Nah, kami kan sudah melihat tren nilai itu ya. Tren nilai yang kami lihat di lapangan itu tidak ada yang di bawah angka 500, kecuali satu orang. Satu orang, itu pun kami sudah klarifikasi sebelum memverifikasi ke Kemendikbud, apakah benar Bapak Ibu nilainya sekian? Benar Pak, dengan catatan A, B, C dan bisa dipertanggungjawabkan. Selagi hal itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pimpinan, maka kami tidak bisa melakukan intervensi. Jadi kami bisa memastikan kemarin, kami sudah bilang ke Bapak Ibu kepala sekolah, lakukan penilaian dengan maksimal. Masalah formasi dan penempatan serahkan kepada sistem. Yang penting tugas kita melakukan itu. Bantu mereka. Nah, tapi tadilah mungkin skornya juga jawabannya ada yang beda-beda tipis. Makanya poinnya pun 600 sekian-sekian, 600 sekian-sekian, ada 5 poin, 10 poin yang berbeda kayak gitu kan. Nggak bisa yang persis sama. Dan memang kalau lihat untuk guru kelas, range nilai tertinggi lah yang dapat, seperti di angka 700. Ini yang memang cukup membuat kami juga ke depan akan lebih hati-hati lagi untuk melakukan pengawasan ya, biar mudah-mudahan nanti biar teman-teman bisa dapat masuk di skala minimal di angka aman. Itu mungkin Bu Ustadzatun ya. Cukup ya? Ada lagi? Bapak-bapaknya nggak ada nih, bapak-bapaknya nih. Bapaknya Halo, malu. Pak. Assalamualaikum ya? Pak. Iya, Oh ya, siapa Pak Jupri ya? Pak Ferdi Pak. Oh, Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Kan Silakan. ibu-ibu udah banyak nih, bapak-bapak lagi. Oh, boleh. Sebanyak-banyaknya kalau saya. Saya laden ini sampai sore. Saya dari Pangkal Pinang Pak. Oh, Pangkal Pinang. Wah, nyebrang ini kok bisa sampai ya link kami. Iya. Silakan. Seharusnya saya harus nanya ke Pak Nopian langsung ya seharusnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti sama sih mungkin jawabannya ya. Gimana Pak? Ini kita kan memang sudah dapat kelas nih dari 4 tahun ke belakang sana udah mengajar Pak, udah 4 tahun di Pangkal Pinang kan. Ya. Sudah dapat kelas lah gitu kan. Nah, maksudnya ini kita tidak lolos Pak gitu masalahnya. Dengan yang tadi yang Bapak ini terkait dengan formasi tadi dan tidak ada yang dapat kelas gitu. Sekarang kita ini kan sudah dapat kelas nih, tapi kita tidak lolos gitu maksudnya Pak. Dengan teman-teman yang lain di luar sana yang tidak mendapatkan kelas gimana itu? Apakah kita nanti akan digeser atau di gimana atau gimana? Oh ya. Kita butuh pencerahan itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Itu aja. baik. Baik Pak. Jadi sebenarnya untuk ke Panselnas saya sudah 1 kali sebelum pengumuman. Jadi kalau yang saya tangkap dari pembicaraan Panselnas, mereka itu menggunakan data berjalan. Data berjalan itu maksudnya data Dapodik aktif ya. Jadi usahakan memang kami juga lagi mengusahakan di Bangka Tengah mungkin sama mungkin kebijakan Pangkal Pinang nggak jauh beda. Kami akan mengusahakan seluruh guru honor ini mendapatkan jam. Kalau dia guru mapel sudah pasti 24 jam. Kalau dia guru kelas dia harus mengampu kelas. Bagaimana cara membuktikannya sebagai guru pengampu kelas? Dapodiknya harus guru kelas, Pak. Nah, yang paling penting itu Bapak Ibu sering-sering cek SIM PKB dan data ininya,
data profil pendidikannya, data ininya ya, untuk melihat apakah saya memang masuk sebagai guru kelas. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ada perubahan-perubahan dalam rangka kebijakan pimpinan misalnya untuk mengamankan sertifikasi guru senior misalnya ya. Kita akan berbagi rombel di dalam sistem. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu kapan Kementerian Pendidikan ini, Panselnas ini merekam Dapodik itu untuk jadi database SSCASN-nya. Ini yang kita nggak bisa prediksi. Kayak kan kita kemarin menghitung di formasi itu 2 Juni 2021. Ternyata pada saat penempatan, Dapodiknya Dapodik aktif. Jadi ketika ada penumpukan guru, gurunya nggak masuk. Ketika ada guru yang nggak dapat jam di situ, dia nggak bisa terhitung sebagai kuota. Dipindahkanlah ke sekolah lain kayak gitu. Jadi yang paling penting itu kita sering-sering cek Pak, di SIM PKB bisa, di akun belajar ID-nya bisa untuk melihat status kita itu status guru aktif apa tidak. Kalaupun ternyata ditemukan di lapangan, kalau kami Pak ya, kebijakan kami di Bangka Tengah, kalaupun nanti kebijakannya berbeda dengan Pangkal Pinang, mungkin bisa dijadikan bahan perbandingan. Kami jujur saja ketika P3K ini ditempatkan ada penumpukan, banyak penumpukan kami. Karena ternyata penumpukan itu terjadi karena salah satunya guru-guru kami ada yang diselipkan oleh kepala sekolah sebagai guru mapel untuk SD. Kayak mapel mulok ya, mapel bahasa Inggris. Kemudian sekarang ada P5, dijadiin mapel P5. Nah, itu ketika itu dibaca jadi penumpukan, tapi secara sistem guru di situ kurang. Tapi karena dia terbaca guru mapel, karena guru kelas nggak kebaca, kelihatannya dia butuh kayak gitu, maka diletakkan lah. Nah, kebijakan dari pimpinan Pak Bupati kami tidak ada pemecatan kalau di kami ya, tidak ada pemberhentian. Yang bisa kami lakukan nanti adalah distribusi ulang ketika ada guru-guru senior, guru-guru P3 yang honor yang terjadi penumpukan, kita lakukan distribusi ulang. Nah, kami pun nanti distribusi ulangnya akan coba memastikan yang bersangkutan tetap berada di formasinya. Jadi kalau dia guru kelas, ya tetap harus dapat guru kelas. Kalau dia guru mapel, harus tetap jadi guru mapel. Gitu Pak. Sebagai gambaran mungkin Pak, untuk di Pangkal Pinang ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Ya, tetap semangat Pak. Saya yakin Pak. Pangkal Pinang juga kuotanya banyak Pak tahun ini. Tahun 2024 itu ada 300-an kalau tidak salah. Yang terbanyak sebabel itu ada di Bangka Barat. 1.000 lebih. Ya, cuma kalau kita nggak bisa melamar ke kabupaten orang, Pak, masalahnya. P3K ini harus melamar di kabupaten kita. Gitu Baik, mungkin, Pak. Bu, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal Pak Ferdi ya. Mudah-mudahan ketemu lagi kita. Salam kenal. Baik. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak, saya Pak. Oh ya, Pak, silakan Pak. Ya, saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan ke pertanyaan ya Pak ya. Tapi lebih mengungkapkan perasaan lah. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, di sini saya bekerja itu sudah 5 tahun lebih ya. Mungkin dari segi masuknya, pulangnya, dari segi absennya juga, dari segi administrasi juga, itu alhamdulillah tidak kurang sama dengan PNS. Nah, yang merasa saya kecewa itu kenapa yang administrasi ataupun masa kerjanya tidak seperti saya ataupun seperti guru-gurunya itu lebih diutamakan daripada kami gitu loh Pak. Itu jadi kami itu merasa kecewa di situ. Nah, mungkin dari segi penilaian sih dari kepala sekolah alhamdulillah saya terima dari kepala sekolah, alhamdulillah nilai saya pun juga besar 600 lebih, tapi yang saya kecewa itu kenapa kami yang usianya sudah 30-an lebih itu tidak diutamakan loh Pak. Jadi kami yang P3 ini kapan mau dapat kesejahteraan dari dinas itu, seperti itu. Baik, terima kasih. Sepertinya saya sudah mendapatkan perwakilan ini untuk besok ini. Enggak Pak, saya ada anak kecilnya Pak loh, nggak bisa ikut. Oh, ada anak kecil ya? Saya sudah kuat ini, Pak Jupri ini bisa jadi jubirnya P3K Bangka Tengah ini. Oke, gini. Jupri aja Pak, mantap Pak Jupri. Jadi gini Pak Jupri ya. Ya, Pak. Ini juga di berapa kali rakor bingung Pak. Benar-benarnya bingung ya, karena Panselnas ini selalu merubah juknis di setiap tahapan. Iya. Nah, di tahapan yang ketiga ini memang untuk afirmasi usia. Afirmasi usia itu usia 35 plus ya, karena 35 kan kita batasi ke CPNS, tidak ada lagi setelah itu. Dan afirmasi
sertifikasi itu ditiadakan di tahap 3. Di tahap 3. Maka afirmasi itu nggak ada Pak duanya. Semuanya langsung lari ke observasi. Di observasi. Nah, Jadi saya tergantung memang dengan belum, nilainya ya Pak ya? ya Pak? Ya Nah, jadi Pak. tergantung nilainya ya berarti ya Pak? Ya, larinya tadi di awal saya sudah menjelaskan, mungkin kalau Bapak tadi belum menyimak. Ya. Di tahap 3 ini memang di ranking dulu nilai akhir, nilai total. Nilai total di ranking dicocokkan dengan tahapan formasi. Jadi bisa saja ada ketemu kayak Bapak kemarin kan bilang, wah ada Pak yang baru keterima jadi pegawai 1 tahun. Tapi dia keterima jadi P3K. Ya memang ada Pak, saya akui itu. Ya, ya. Dan kami memang tidak bisa mencegah, karena kan ASN ini daftar masing-masing Pak. Dindik nggak bisa, bukan Dindik dan BKPSMD tidak jadi verifikator. Jadi kami cuma mengetahui saja ada yang daftar. Kemudian kami tidak bisa mencegah, Pak ini nggak boleh Pak, ini kan terlalu banyak orang-orang baru, ini nggak bisa masuk. Nah, nggak bisa Pak, karena sistemnya terbuka, bisa daftar. Ya. Bahkan waktu di awal sosialisasi, saya sampaikan tahun kemarin, saya sampaikan itu di sosialisasi bahwa teman-teman yang baru 1 tahun itu tidak bisa masuk sebagai peserta observasi. Ternyata dia bisa daftar Pak, dia bisa daftar dan lulus. Nah ini yang saya juga, Ya, iyalah Pak. saya juga nggak bisa mencegah, ternyata kok beda ya perlakuannya kayak gitu. Nah, nggak apa-apa Pak, ini jadi masukan. Untuk hari ini kami nggak bisa eksekusi kayak gitu ya, tapi kami akan tampung. Nanti mudah-mudahan hari ini, kalaupun nanti Bapak bersedia, saya pengen ya Bapak berangkat gitu ya. Atau teman yang lain nanti bisa seperti Pak Jupri lah, bisa menyampaikan undang-undang ini di forum besar. Siapa tahu nih ketemu besok kan, ini bisa jadi tambahan informasi bagi Panselnas untuk menetapkan berikutnya di 2024 untuk seleksi P3K tahun 2020. Gitu Pak Jupri ya. Iya Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih, Tetap Pak. semangat ya Pak. Ya. Jangan Ya, siap. jangan berkurang Semangat. stamina-nya, jangan berkurang kinerjanya. Iya Ya, Pak. kita Tetap semangat. karena kita bekerja bagi negara ini ya, bagi negeri pada negeri lah ya, jiwa raga kami, jadinya harus semangat tetap ya. Baik. Oke, silakan. Silakan Pak. Siapa? Pak Iskandar, Pak Agus. Dia mau menyampaikan lagi? Pak. Iya Pak. Siapa dulu nih? Saya Izin bingung ya. bertanya. Boleh. Siapa nih? Pak Agus ya? Ya. Pak Agus Maksum ya? Iya Pak. Ya silakan Pak Ya, Agus Agus Maksum. Maksum. Silakan. Ya Pak. Saya ingin bertanya Pak ya. Apa penyebab sekolah induk itu tidak dibuka formasinya Pak? Nah kemudian saya analogikan ya, ada sekolah A dan sekolah B. Contohnya saya di sekolah A. Oke, tidak dibuka formasinya Pak ya. Kemudian di sekolah B dibuka formasinya. Nah, kalau berdasarkan stimulasi ataupun penempatan yang berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, mengapa kami tidak dialihkan ke sekolah yang kosong tadi, sedangkan sekolah kosong tadi buka formasinya Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu, kenapa formasinya tidak rata keluar? Padahal posisi guru-gurunya P3K-nya ada di setiap sekolah ya. Kalau logika kita berpikir, lagi ada guru honor di suatu sekolah, artinya kuotanya harusnya dibuka. Betul ya? Seperti itu mungkin ya. Kenapa terbatas? Karena Kementerian Pendidikan mungkin tidak mampu membuka sekaligus Bapak Ibu jumlah formasi P3K. Jadi dibukalah secara bertahap. Nah, mungkin ini kalau kami hitung tadi lah, kami sudah menghitung tadi, kalau 435 tahun depan 2024 ini menjadi kuotanya Bangka Tengah secara utuh, itu bahkan masih sisa kuota Pak, masih sisa kuota. Kenapa kami memperhitungkan masih sisa kuota? Karena kami sudah menghitung jumlah guru honor Bangka Tengah, tidak sampai 435. Artinya ke depan itu peluangnya ada untuk pertanyaan pertama Bapak. Nah kemudian terkait pertanyaan kedua, kenapa kami yang TP ini tidak dialihkan ke formasi yang kosong? Iya. Oke ya. Nah sampai saat ini kami tidak tahu Pak sekolah mana yang kosong. Kenapa? Karena kementerian. Hah? Ya. Kenapa? Ya. Ngomong dulu Pak. Ya. Kami tidak tahu sekolah yang formasi di awal. Misalnya saya contohkan. Di awal misalnya SD 1 Koba itu kosong misalnya ya formasinya. Ketika pengumuman dari BKD kosong,
pengumuman dari Menpan kosong. Tapi ketika diumumkan tidak ada yang mengisi, nah kita memprediksi itu masih kosong, Pak. Nah, saya tidak bisa memastikan saat ini masih kosong apa tidak. Kenapa? Karena jumlah yang lulus itu sama dengan kuota yang terisi. Artinya 120 formasi kami yang kami siapkan itu terisi, Pak, 120-nya. Nah, apakah tempat tugasnya berubah? Nah, kemungkinan iya. Penempatannya yang berubah. Kuotanya berpindah dari sekolah yang awalnya tadi kosong ke sekolah yang di mana pelamar induk itu melamar. Pelamar dari non-induk itu melamar. Jadi pindah ke sekolah lain. Kalau kami lihat seperti itu. Nah, kami baru dapat rekapan itu nanti ketika masa sanggah ini selesai. Masa sanggah selesai, besok selesai ya masa sanggah, kami baru bisa menerima rekapan penempatan yang sudah benar-benar final. Baru kami bisa lihat, oh di sini kosong, di sini dipindahkan, di sini memang dari awal tidak terisi. Seperti itu, Pak. Jadi sampai hari ini kami belum bisa memastikan itu, Pak. Silakan Pak Agus. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawaban. Cukup ya? Kalau yang Ya. Oh iya Pak, untuk yang masa sanggah itu kalau tidak menyanggah gimana Pak? Ya kalau nggak menyanggah, ya nggak diproses Bu sanggahnya. Maksudnya nggak akan diproses untuk gugatan dari Ibu. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Artinya dia tetap TP. Tidak penempatan, tapi tidak disanggah. Tujuannya nggak itu kan siapa tahu nih. Ketika selesai disanggah, TP-nya jadi dapat tempat. Kayak gitu kan. Seperti itu. Sampai tanggal berapa itu Pak sanggahnya? Kalau jadwalnya kan sampai besok ya. Kalau nggak salah ya. Oh iya Pak. Sampai besok kalau nggak salah. Antara jurnal jurnal Oke ya. Baik. Makasih. Bentar Bu Noverti, ada Bu Puspa dulu Bu Noverti bentar. Iya. Ya. Maaf ya, sebentar Iya. karena dia udah resen dulu ya. Silakan Bu Puspa. Ya, selamat siang Pak. Saya Siang, Bu. Ibu Puspa, Ya. guru mata pelajaran PAI dari SD Surio. Di sini saya ingin bertanya, di status hasil P3K kemarin itu tidak ada penempatan. Sedangkan di sekolah saya itu memang tidak ada guru mata pelajaran PAI-nya, Pak. Saya mau minta solusi, Pak ya. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya Bu. Bentar ya Bu Noverti ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya sampaikan di awal, kalau idealnya sekarang ini pemerintah mengeluarkan formasi berdasarkan posisi kawan-kawan jadi pegawai honor, idealnya. Artinya kalau di SD 10 tadi Ibu guru honornya guru PAI, sudah pasti harusnya ada P3K di situ, formasi P3K. Tapi kan tadi ya, di awal saya sampaikan bahwa kementerian ini tidak bisa membuka sekaligus. Maka dia melakukannya bertahap. Oh, dia tahu di SD 10 itu kurang. Tapi karena tidak bisa dibuka kuotanya sekaligus untuk 500 orang misalnya, maka dibukanya dulu untuk yang ini dulu, yang menurut prioritas mereka sangat-sangat urgent. Dan sistem yang membaca. Nah, ke depan kita ada formasi Bu 435, Bu. Masih ada formasi 435. Saran saya bertahan saja Bu di situ. Bertahan di situ karena Ibu sudah dapat jam mengajar, database-nya sudah ada di situ. Tidak ada penambahan guru yang mengganggu Ibu juga untuk mendapatkan jam. Mudah-mudahan Ibu kan TP ya, mudah-mudahan nanti ketika pergeseran formasi 2024 ini, Ibu menjadi prioritas untuk penempatan. Seperti itu, Bu. Kalau saat ini memang tidak bisa, karena memang kuotanya tidak sebanyak jumlah yang lulus tadi saya sampaikan. Seperti inilah jumlah orang yang dapat tiket, tapi tempat duduknya nggak banyak. Nah, jadi yang dapat tiket duluan, ya mungkin VVIP tadi yang teman-teman yang nilainya tinggi-tinggi itu VVIP ya. Nah, kita kelas ekonomi. Kita nunggu gerbang berikutnya lah. Mudah-mudahan nanti bisa masuk semua. Gitu Bu ya. Oh iya Pak. Tapi ini Pak ya satu lagi. Di sini kan yang ada itu formasi untuk guru kelas Pak. Sedangkan kita cek dari yang hasil kemarin itu guru kelas itu nggak ada masuk di SD 10 Pak. Nah itu tadi saya sampaikan. Bisa saja guru kelasnya pindah ke SD lain Bu. Sebagai pemenang. Oh. Saya contohkan ini ya. SD 7 Koba itu formasi guru kelasnya cuma 1. Di formasi awal. Diisi sama P1 1 orang. Tapi pada saat pengumuman, ada P3 yang lulus 1 orang di SD 7 Koba. Nah, artinya ada formasi dari sekolah lain yang tidak lulus, maksudnya rankingnya di bawah teman yang di SD 7 Koba itu, yang diambil sama SD 7 Koba.
Karena kementerian ini kan menempatkan berdasarkan peringkat. Jadi dia peringkat 1 sampai 20 itu misalnya didulukan. Walaupun di rumahnya itu nggak ada kuota orang diambil pindah. Makanya tadi saya sampaikan, tadi pertanyaan Bapak tadi yang sebelum Ibu juga saya sampaikan, saya tidak bisa memastikan apakah formasi di SD 10 ini kosong. Karena secara sistem, dalam pengumuman, sudah terisi semua formasi ini, 120 orang. 120 orang ini sudah terisi semua. Tapi tempatnya berubah. Tidak seperti di awal. Mungkin ya, menurut saya ada formasi SD 10 tadinya diambil sama SD 7 Koba, bisa saja. Atau SD yang lain yang ngambil. Jadi tidak ada lagi formasi yang SD 10 Koba tadi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Silakan Bu, Noverti dulu. Baik, Pak. Ya, Bu Indah, sabar ya, Bu Indah ya. Sabar ya. Itu Ya. Pak, kemarin kan teman-teman udah kalau penilaian kan masih prosedurnya kan enggak, kalau formasi itu nggak bisa disanggah. Nah, kebanyakan teman-teman ini kan nyanggah masalah serdik ya Pak ya. Nah, di serdik ini kalau kami ini kan kalau pada saat pendaftaran itu serdiknya belum keluar Pak. Ya. Nah, pada saat kelulusan, sebelum kelulusan ini serdiknya udah keluar. Apakah itu termasuk juga dengan afirmasi kemarin kan Bapak bilang serdik tidak ada afirmasi ya Pak ya. Itu aja Pak yang mau yang pertama. Yang kedua mungkin sebagai bahan rujukan juga kan Bapak juga tahu kan masalah saya kan kemarin. Sebagai siapa tahu kan dibawa juga ke Paselnas nanti kan setiap aduan itu kan pasti ada perubahan apa ya Pak nama prosedur ya Pak ya, prosedur penilaian ya Pak ya. Nah tentang penilaian yang kalau di PAI, tapi kalau lihat PAI ya Pak ya, kalau PAI nilai saya kan rendah sendiri 400 lebih kan. Nah, untuk penilaian itu sendiri yang ibaratnya yang menilainya kan ada kepala sekolah, pamong tadi, dinas pendidikan maaf ya Pak, terus BKD ya Pak. Ya. Nah, siapa tahu saya sebagai bahan rujukan kalau nilai itu kan udah final, itu cuman untuk bahan itu aja rujukan siapa dibawa untuk ke Paselnas saja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Sekalian mungkin dengan Bu Indah tadi, biar sekalian saya jawab. Silakan Bu. Ya, saya mau bertanya Pak. Bu Indah dulu ya, Bu Tika sebentar ya. Bu Indah. Oke. Silakan Bu Indah dulu. Iya. Untuk enggak itu siapa yang menilai Pak? Bisa diulang Bu Indah, orang jelas Bu Indah. Untuk penilaian enggak itu siapa Pak yang menilai Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Indah dan Bu Noverti. Saya jawab langsung ya. Untuk tempat Pak. Hah? Oke, masih ada. Belum selesai. Oh ya, silakan. Oke. Silakan Bu. Terus Pak, untuk masalah penambahan jam, saya kan guru PAI Pak. Kemarin kan tidak ada jamnya kurang, jadi saya ambil di sekolah lain, Sakdikal Pak. Nah, jadi saking kemarin itu kan pertama kali buka pas SSCASN, ternyata harapan kami semua di sini harapannya lulus Pak semuanya. Sekali dilihat, ternyata yang tulisan tidak lolos. Di situ sempat kecewa juga Pak sebenarnya. Terus pas ada pengumuman yang diunggah PDF, ternyata keterangannya TP, tidak ada penempatan. Jadi penilaian bagi teman-teman semua di sini, insya Allah kepala sekolah, guru senior sudah menilai yang terbaik buat kita semua ya. Terus masalah prestasi kenapa Pak di tahap 2 kemarin khusus guru PAI juga sedikit yang lulusnya Pak. Ditambah sekarang malah makin menurun, hanya berapa persen dari formasi tersebut. Nilainya juga sudah mencapai sih dari 400 juga ada, tapi itu TP juga ya Pak ya? Ya. Ya, tidak ada penempatan, sudah lulus ya buat Ibu Noverti. Udah Pak, sampai di situ saja Pak. Halo, Assalamualaikum. Bu Tika, saya jawab dulu ya Bu Tika, saya takut lupa. Setelah saya jawab ya, boleh ya? Ya. Baik, saya jawab dulu dari Bu Noverti. Tadi terkait yang pertama itu adalah terkait ini ya, penilaian dari yang rendah, penilaian yang rendah. Itu tadi Bapak Ibu, memang dalam pelaksanaannya kan tidak semua arahan kami itu bisa ditangkap dengan sama.
mohon maaf ya. Artinya mungkin ada persepsi-persepsi. Jadi mungkin ada yang lebih subjektivitasnya tinggi, maka ada penilaian-penilaian yang menurut saya mungkin di bawah dalam kondisi hari itu ya, dalam kondisi melihat kondisi pekerjaan Bapak Ibu saat itu, tidak mempertimbangkan mungkin jasa Bapak dan Ibu sebelum-sebelumnya. Nah ini kadang-kadang kita manusia biasa seringlah terbawa kayak gitu ya. Kadang-kadang keburukan sesaat tertutupilah seluruh kebaikan yang kita lakukan. Nah, gitu, itu mungkin yang bisa sedikit mengilustrasikan. Tapi tetap semangat Bu. Mudah-mudahan nanti di ke depan ada observasi dan ada penilaian berikutnya masih bisa dilakukan perbaikan. Nah, kemudian terkait upload sanggah sertifikasi. Kami di grup juga dilema di grup Panselnas ya. Panselnas itu ada grup untuk yang pansel-pansel daerah. Karena di dalam Juknis itu tidak ada sertifikasi yang diafirmasi. Artinya untuk P3K itu tidak dibuka afirmasi P3K, itu tidak dibuka afirmasi sertifikasi dan afirmasi usia atau masa kerja. Nah, jadi kalau lihat Juknis itu jelas sebenarnya tidak ada. Tapi saya tidak menutup peluang Bapak Ibu. Kalau memang Bapak dan Ibu punya sertifikat pendidik, upload sajalah. Upload saja. Kalau saran saya. Upload saja. Masalah nanti terhitung atau enggak, serahkan kepada yang berwenang. Kita tugas kita kan menyangga ya. Tapi kalau di sistem tidak ada, biar Bapak dan Ibu tidak kecewa dulu, karena di dalam Juknis tidak ada. Tapi kita tidak tahu nih, kalau ternyata banyak yang mendorong Kemendikbud untuk mengakui sertifikat pendidik yang diunggah, kan kita tidak tahu. Tapi Kemendikbud juga nanti harus bertanggung jawab terhadap Juknis itu, karena contoh guru PAI ya, saya fair-fair aja, guru PAI ini berisiko kalau memang yang teman-teman sertifikat pendidiknya diakui, maka yang lulus guru PAI itu yang nggak punya sertifikat pendidik sudah dipastikan kalah. Benar Pak. Betul kan? Jadi Kemendikbud juga harus fair nanti untuk menyikapi itu. Nah, mudah-mudahan nanti ada jalan tengah. Tapi kalau Juknis yang saya pegang saat ini, jelas tidak ada afirmasi untuk sertifikat pendidik. Jadi teman-teman yang sudah lulus, aman. Tapi kita tidak tahu ya, namanya juga kebijakan pimpinan, ketika ada tekanan-tekanan, ketika ada masukan, bisa berubah. Tapi ini bisa nanti kami tanyakan. Mudah-mudahan nanti di akhir ini kita bisa menentukan pilihan ini, siapa yang mewakili kita ya. Jadi jangan keluar dulu Bapak Ibu. Jangan keluar dulu dari Zoom ini, kita harus memilih satu orang yang akan mewakili Bapak dan Ibu ke Panselnas. Untuk daftar hadir tolong diisi ya. Di link itu nanti pilih konsultasi P3K ya, P3K. Oke, kemudian pertanyaan Ibu Indah, tadi yang kedua. Bentar Bu ya, saya jawab pertanyaan dulu ya Bu. Bu Indah dulu. Bu Indah tadi nanya, siapa yang akan menilai nilai sanggah? Yang menilai sanggah itu adalah Panselnas langsung Bu, Kemendikbud. Bukan di daerah, tidak di BKPSMD, tidak di Dindik, semuanya langsung di Kemendikbud. Kemudian bagaimana Pak, yang TP ini berharap banget, nah itu tadi, ini kita perjuangkan Bu ya, kita akan perjuangkan. Nah terkait jumlah guru PAI yang lulus itu menurun, nah ini saya juga sulit ini untuk melakukan reviewnya, evaluasinya. Kenapa? Karena kami tidak mendapatkan rekapitulasi dari hasil seluruh peserta ini ya, peserta yang lulus. Kami tidak bisa meranking. Tapi nanti akan kami coba ranking ya Bu. Benar nggak analisa Ibu kalau ternyata jumlah guru PAI yang lulus menurun dari tahun sebelumnya? Jadi kami akan cek juga. Tapi ini masukan untuk kami juga. Nggak apa-apa, nanti kita akan sampaikan ke Panselnas. Itu mungkin Bu Indah ya. Ya, tetap semangat Bu. Semoga jalan ini yang kita direstui bisa jadi P3K ya. Oke, silakan. Tadi ada siapa tadi? Oh iya Pak, nih. Nanya sebentar Pak, nanya sebentar. Nggak bisa lagi untuk sanggah ya Pak ya? Bentar Bu. Siapa tadi yang mau tanya tadi? Sudah habis Bu, tanggal 13 terakhir. Oh iya, sudah selesai ya sanggahnya ya. Ya benar. Bu Tika Pak mau bertanya. Bu Tika ya, silakan Bu Tika.
Begini Pak ya, saya mau bertanya, kan di kuota kami itu kemarin tuh ada 3 Pak ya, tapi tahun lalu itu sudah terisi, tahun 2022 sudah terisi nama yang P1 Pak. Jadi kuotanya sisanya 2. Sedangkan, nah sisa 2 itu Guru apa, Bu? Guru apa nih, Bu? Guru kelas Pak. Guru kelas. Terus Bu, lanjut Bu, lanjut Bu. Nah, jadi kan kami kan kuotanya lagi sisa 2. Kami yang daftar tuh 5 orang, Pak. Yang lulus 2 orang. Sedangkan yang lulus itu tuh baru 3 bulan menjadi guru kelas, Pak. Sedangkan saya itu sudah 10 tahun menjadi guru honor. Nah, menjadi guru kelas sudah 10 tahun. Yang 2 itu baru 1 semester menjadi guru kelas dan baru 3 bulan menjadi guru kelas, Pak. Hasilnya lulus, nilainya paling tertinggi, Pak, yang 3 bulan tadi, Pak. Nah, nilainya paling tertinggi. Nah, saya kan di kami ini ada 47 orang yang tidak lulus, semua seluruh guru kelas itu, Pak. Nah, di ranking kan saya termasuk peringkat kedua, Pak. Dari 47 guru kelas yang tidak lulus, yang tidak ada penempatan. Nah, apakah itu untuk selanjutnya itu bagaimana, Pak, yang TP itu? Oke, terima kasih Bu Tika. Sama-sama, Pak. Makasih. Berapa Bu kejadiannya, Bu? SD 29, Pak. Hah? Pangkal Pinang ya? Iya. Oh, Pangkal Pinang. Pangkal Tengah nggak ada 29 soalnya. Nah. Baik, Bu. Saya coba jelaskan ulang ya, Bu. Kalau yang dia 3 bulan itu mungkin Ibu perlu cek dulu apakah dia sebelumnya jadi guru honor, jadi pegawai honor PTT ya di sekolah itu. Jadi admin, Pak. Jadi admin selama ini. Admin. Nah, ini nanti Bu, kalau misalnya ditemukan TMT-nya, kalau TMT-nya dihitung dari TMT ketika dia jadi admin, maka TMT-nya memenuhi syarat, Bu. Memenuhi syarat. Begitu. Kenapa? Karena dia diambil tadi ya, di Dapodik itu diambil dari yang TMT pertama kali bekerja. Jadi termasuklah misalnya ada guru ya, contoh saya guru 2013, kemudian 2017 saya berhenti. Nah, itu baru bekerja lagi 2022 misalnya pas mau seleksi. Itu yang dihitung tetap 2013-nya. Sama. Nah, kalaupun ternyata nilainya lebih tinggi, nah itu tadi observasi, Bu, kembali lagi, Bu. Observasi itu ternyata mungkin apakah kepala sekolah ini tidak bisa memaksimalkan dengan jawaban yang sama, saya tidak tahu juga, karena ini kan observasi ini nilainya pernyataan. Tapi saran Ibu terkait adanya kayaknya sepertinya sama dengan kami di Bangka Tengah, perlunya klasifikasi masa kerja itu sangat penting sepertinya kalau saya lihat. Untuk istilahnya kalau bahasa guru filsafat itu, kalau kita mau mengeluarkan benda dari gudang, kalau gudangnya sudah penuh, kita keluarkan dulu yang di dalam kan, baru memasukkan barang yang baru seperti itu. Jadi sepertinya juga seperti itu, guru P3K ini memang guru lamanya juga harus diluluskan dulu, calon P3K, baru bisa diisi dengan P3K yang calon baru. Terima kasih Bu, sarannya Bu. Mudah-mudahan nanti ini bisa dibawa ke Kemendikbud. Ya, yang sudah di ranking itu bagaimana? Apakah ada kebijakan? Ya, kalau yang di ranking TP itu dari grup yang kami dapatkan itu akan jadi prioritas di penempatan berikutnya, Bu. Seperti dengan kelulusan P1 waktu kelulusan tahap 2. Oh iya. Ya, sama. Jadi dia akan di ranking. Dan kalau Ibu peringkat kedua ya, seandainya ada guru kelas yang ditemukan tidak memenuhi administrasi, siap-siap bisa naik itu, Bu. Jadi misalnya contoh nih, ada guru yang ketika pemberkasan mengundurkan diri, atau misalnya bahkan ketemu misalnya dengan administrasi yang tidak lengkap, rankingnya bisa naik dan dari TP itu bisa menjadi penempatan. Oh iya. Terima kasih, Pak. Itu ya, Bu. Tetap semangat, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Bu, saya rasa cukup ya karena sudah jam 2:30. Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi, oh ya, silakan. Ya. Sebenarnya unek-uneknya banyak, Pak. Oh ya, banyak ya, nggak apa-apa. Nanti keperwakilan yang besok kita suruh berangkat ini dibuat grup. Ya, silakan. Pak, untuk formasi yang 2024 itu kapan ya, Pak ya? Ya. Oke, formasinya sudah diketuk palu Kemendikbud dan Kemenkyu. Kemarin sudah saya kirimkan di Telegram ya, Bapak Ibu. Ada ya.
Ya, Pak. Ada, Pak. Termasuk sebabel itu sudah kelihatan kuotanya. Bangka Tengah dapat 435. Rinciannya belum ada. Berapa guru kelas, berapa guru PA itu belum ada. Tapi kami kemarin sudah hitung-hitungan sebenarnya dengan teman-teman di GTK ya. Kalaupun hari ini diangkat semuanya masih sisa kok kuotanya, Bu. Tenang saja, Bu. Ya, mudah-mudahan berdoa saja lancar dan tidak ada perubahan-perubahan yang aneh-aneh lah. Seleksi P3K mudah-mudahan terekrut semua. Seperti itu. Tahun ini, Pak. Ya, sama Bu. Saya juga akan cukup bahagia kalau kami Dinas Pendidikan semuanya P3K. Kenapa? Artinya pemenuhan kualifikasi kami meningkat gitu kan. Dan kesejahteraan Bapak dan Ibu juga meningkat. Sehingga nanti ke depan kan semakin semangat lah ya melayani pendidikan. Itu ya Bu ya. Baik. Saya rasa cukup mungkin yang ngobrol-ngobrolnya. Mungkin dengan isi yang sama juga. Kalaupun nanti ada yang memang urgent, silakan dijapri ke saya boleh. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kita mau seperti apa pemilihan perwakilannya? Apakah saya tawarkan dulu dengan pola yang pertama ya? Kalau ada yang ingin mengajukan diri, misalnya lebih dari satu, kita voting. Tapi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu votingnya mudah, kita cukup mengklik raise hand saja, saya akan menghitung jumlah raise hand terbanyak. Kalaupun ternyata Ibu Bapak tidak mau mengajukan diri, nanti saya minta beberapa di antara Bapak dan Ibu menyodorkan nama temannya. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya. Gimana Pak Indra, Pak Iskandar? Ada ini saran? Cepat sepakat, Pak. Sepakat. Oke. Baik, kalau sepakat, saya minta yang bersedia raise hand, angkat tangan. Angkat tangannya ada tandingnya ya. Yang bersedia dulu. Yang bersedia. Kita Eki, Pak. Eki, Pak. Siapa? Eki di satu. Ya, jangan disodor dulu nama, Pak. SMP satu nama, Pak. Eki, Pak. Apakah ada yang bersedia? Yang bersedia. Hah? Kalau tadi vaksinasi ya. Kalau tidak ada yang bersedia, saya catat dulu ya. Siapa yang mau kita sodor? Siapa? Eki dari SMP 1 Nemang. Eki Saputra dulu. Oke, kita catat dulu. Eki Putra. Ada lagi? Bu, yang ibu-ibu juga boleh ya. Nanti saya setting kalau misalnya ibu-ibu yang berangkat, nanti yang menemani juga teman kami dari Dindik juga yang ibu-ibu. Kalau yang bapak-bapak nanti yang bapak-bapak gitu. Oke ya. Silakan. Yang ibu-ibu atau bapak-bapak ada satu lagi nama? Wah, ini tinggal satu nama, berarti tinggal Pak Eki ya? Nggak ada saingan ini. Besok kita eksekusi saja, atau bagaimana? Apa namanya, yang tidak masuk Zoom ini boleh nggak, Pak? Yang gimana, Bu? Maksudnya yang tidak ikut Zoom di sini gitu. Oh, kalau itu saya sarankan tidak, jangan dipilih yang tidak masuk Zoom, karena nggak ngerti nanti. Ya. Ya, nanti kita harus cerita ulang lagi kan? Ya. Dari nol. Ya. Perwakilan P3K, ayo. Yang ibu-ibu juga boleh. Bu Indah mau? Ya, Bu Indah. Jangan, ada anak Bu kecil. Perti? Bu Zatun itu Bu Zatun. Siapa nih? Saya catat dulu nih. Bu Uzatun ya? Ya. Masih ada di sini? Tanya dulu. Kakak itu. Kalau Pak Eki ini kan open nih ininya, kameranya. Saya tahu masih ada di sini. Bu Uzatun ada? Nggak ada? Oke. Nggak ada lagi ya? Pak Eki aja ya? Masih ada Bu Zatun, masih ada, cuman kameranya nggak aktif. Uzatun, oke, Bu Uzatun ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup 2 calon? Cukup 2 calon? Ayo nih kita demokrasi ya. Saya tidak akan memilih nih. Saya tidak akan intervensi. Maksudnya biar dari kita, dari Bapak dan Ibu, teman-teman, sesama kita lah ya. Maksudnya kita dengan kita. Yang menurut Bapak dan Ibu enak untuk diajak ngobrol. Pak Jupri tadi saya tawarin, tapi katanya ada anak kecil ya, nggak bisa ninggalin. Iya Pak, pengen ikut tapi ada anak kecil ya, Pak. Oke. Pak, udah cukup. Unoverti atau siapa mau tambah? Pak Gafur P1 ya? P1 nggak usah ikut Pak Gafur. Yang TL aja. Yang TL aja ya. Ulang
Bu Rati. Ya. Oke, kalau tidak ada kita cukup di 2 nama, Pak Eki dengan Ibu Uzatun. Baik, saya persilakan dulu Pak Eki. Silakan ngobrol apakah bersedia apa tidak biar teman-teman juga bisa simak, nanti baru kita pemilihan. Dan Ibu Uzatun juga tolong buka kameranya ya. Kita mulai dari Pak Eki dulu. Silakan Pak Eki. Baik, Pak Edar, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami dari selaku para guru sangat-sangat berterima kasih pada pihak Dinas Pendidikan terutama Pak. Kenapa kemarin tuh sempat saya bilang sih agak ribut lah di grup ini Telegram itu, mungkin karena kurang ketidaktahuannya kami tadi dari sistem tadi Pak. Makanya sekarang saya sudah agak diam tadi karena sudah paham dengan ininya tadi, sistemnya tadi, cara tata kelolanya itu baru paham, makanya saya sudah diam. Ya memang sudah kalah dari perankingannya tadi sih Pak. Jadi kalau kemarin tuh ada isu-isu bilang dinas gini-gini, mungkin mohon maaf juga, mungkin dari kami itu tidak ada ketahuannya juga Pak, kurang pengetahuannya juga tadi. Nah terus tadi untuk kembali ke belakang tadi, ada tadi saya dengar apa yang guru PAI yang untuk tahap ini katanya merosot. Enggak, itu di tahap ini malahan yang saya tahu sih untuk guru PAI itu malahan tinggi tingkat kelulusannya dibandingkan dari kita yang T1 sama 2 kemarin. Jadi yang sekarang ini makin banyak. Cuman yang maunya kami tadi itu apa, setiap di sekolah itu kan udah passing grade, maunya ya yang udah nyampe itu bukan cuma kami ya, dari dinas mungkin maunya langsung diangkat, tapi kembali lagi pada sistem Bapak Ibu, rupanya pada sistem, maka semua itu udah ada kautanya masing-masing. Makanya saya baru paham sejak kemarin saya udah diam di grup, udah agak legowo lah, ikhlas lah, mungkin ada rezeki di depannya saya kira. Dari kami sih banyak-banyak terima kasih kalau dibandingkan di kabupaten lain sih Pak. Makanya hari ini dari Pangkal Pinang juga gabung ke sini. Benar-benar dari dinas sendiri memang sangat udah memperhatikan guru-guru di lingkungan Bangka Tengah sih dibanding kabupaten lain. Dan untuk apa? Untuk kawan-kawan menyodorkan nama saya sih, kalau udah ditunjuk insya Allah bersedia, tapi kalau memang yang lain bersedia sih silahkan. Siap. Itu sih Pak. Baik. Terima kasih Pak Eki Putra Ya, bersedia. sama-sama. Baik, saya mau cek Ibu Uzatun ya. Ada Ibu Uzatun? Ya Pak. Ya. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Bersedia? Silakan. Kalau Ibu bersedia nanti kita voting. Kalau saya nggak paham kondisi rekan-rekan di lapangan Pak. Belum paham. Tapi kan merasakan ya. Merasakan. Tapi bersedia kalau ditunjuk teman-teman untuk mewakili? Ya. Tidak Pak, tidak bersedia. Tidak bersedia. Oke. Baik, terima kasih Bu, nggak apa-apa. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Berarti setelah aklamasi, Pak Eki yang akan menjadi perwakilan Bapak dan Ibu ke Kemendikbud, ke Pasalnas. Nanti Pak Eki japri saya ya. Oh siap Pak. Nah, nanti untuk saya pesankan tiket. Kita berangkat hari Jumat, hari Kamis Pak Eki. Oh iya Pak. Besok ya. Pertemuan audiensinya hari Jumat jam 10 pagi di Kemendikbud. Jadi sudah kita jadwalkan. Nanti di Telegram silakan dipimpin Pak Eki. Kalau ada yang mau memberikan unek-unek, catat saja nanti Pak Eki. Oh iya Pak. Teman-teman, nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Pak Kadin juga ikut, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD juga ikut. Jadi mudah-mudahan nanti semakin menguatkan. Kalaupun Bapak dan sudah paham, tidak apa-apa Pak, masukan-masukan untuk ke depan saja ditampung. Jadi nanti kan biar nanti seluruh aspirasi teman-teman ini terwakili dari Pak Eki gitu ya. Baik, terima kasih Pak Eki atas kesediaannya. Bapak Ibu, kita sudah mencapai ke akhir pertemuan kita. Sudah mendapatkan kandidat untuk yang mewakili Bapak dan Ibu, Pak Eki Putra. Dari SMP mana Pak? SMP 1 Namang Pak. SMP 1 Namang. Ya. Ya. Itu Wendy Kak. SMP 1 Namang ya. Ya. SMP 1 Namang. Baik. Nanti Pak Eki untuk
Lain-lainnya nanti kita komunikasi berdua ya, Japri ya. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kalaupun ada masukan yang nanti belum disampaikan, silakan nanti boleh di Telegram, boleh Japri saya juga. Kalaupun ingin mencurahkan dengan Pak Eki langsung lebih baik, karena nanti Pak Eki yang akan menjadi juru bicara Bapak dan Ibu di Panselnas. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan dengan hal itu Bapak dan Ibu semakin mendapatkan informasi sepulang Pak Eki dari Jakarta. Besok kita akan Zoom lagi. Kalaupun mau tatap muka, kita jadwalkan tatap muka, tapi kalau mau Zoom, kita Zoom, agar nanti Bapak Eki juga bisa membawa beberapa cerita dari Kemendikbud. Demikian ya mungkin Bapak Ibu ya. Cukup ya? Cukup Pak, terima kasih Cukup, Pak. Pak, terima Sudah kasih. Terima kasih, Pak. bisa mulai tidur nyenyak malam hari ini ya. Tidak Doa pernah kami Pak, lagi. lulus Pak. Tidur nyenyak, Pak, semangat. Yang pasti tetap harus semangat ya. Saya sarankan Tetap jangan semangat, gara-gara Pak. jangan gara-gara seleksi P3K ini stamina berkurang Bapak Ibu. Siapa tahu ke depan Honor gitu kurang Pak. honor berkurang ya. Ya kalau honor berkurang, honor apa ini Pak? Orangnya apa gajinya nih? Ya, mudah-mudahan nanti sebelum Lebaran insentif bisa cair untuk menambah stamina. Pak Dewa. Ya, didoakan saja mudah-mudahan lancar. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Bagi yang belum isi atau hadir mohon diisi karena akan jadi bahan kami untuk laporan kepada pimpinan terkait bahwa hari ini sudah dilaksanakan Zoom dalam rangka untuk menampung aspirasi Bapak dan Ibu dan juga menetapkan perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti kesempatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon izin